Beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan gitu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Kali kata kawan saya, karena anak buahnya Rizik itu banyak pengangguran, pekerjaannya adalah demo. Biar habis lebaran ini nggak ikut-ikut demo bareng mahasiswa, biar nggak ikut-ikut demo PIK 2. Ini kata kawan saya, agar nggak ikut-ikutan demo bareng mahasiswa, agar nggak ikut-ikutan ngedemo PIK 2 dan lain sebagainya. Ya udahlah, jinakkan dulu. Makanya yang datang adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Mungkin begitu. Saudara sekalian, ada berita yang menghebohkan kita, di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Bapak Emmanuel Emelezer atau Bung Noel, ini secara tiba-tiba mendatangi daripada Rizik Syihab. Dan kata beliau yaitu mengunjungi seorang ulama. Ulama dari mananya, saudara sekalian? Dan ini sempat disinggung oleh Kiai Haji Suparman, ya saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emmanuel Ebenezer mendatangi Rizik Syihab. Lalu kemudian banyak yang mempertanyakannya, memang apa signifikansinya? Kata Noel, dia mengunjungi ulama gitu. Ya kita maklum ya, mungkin Noel nggak tahu apa itu definisi ulama. Orang yang dia kunjungi itu sama sekali tidak punya kapasitas sebagai seorang ulama. Yang namanya ulama itu alladzina yang zuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Yakni orang-orang yang menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Lah dia yang didatangi itu baru saja teriak-teriak nantang-nantang perang. Saya juga heran gitu. Kalau orang seperti ini diberi predikat ulama, yang lebih menggelikan lagi dikasih predikat imam besar umat Islam. Apa itu? Lantas kemudian nantang-nantang, ngajak perang. Enggak, memang negara ini enggak ada hukum gitu maksudnya. Memang negara ini enggak ada Polri gitu, enggak ada TNI. Atau gimana gitu. Atau dia nantang perang itu buat gagah-gagahan. Emang dia pikir yang ditantang perang itu jadi takut lari terbirit-birit gitu? Justru yang dia sedang tantang perang itu malah mikir gitu. Seandainya bisa berbuat semaunya. Nah, tapi kan negara ini negara hukum sebetulnya. Betapa yang dia tantang itu coba jaga lisannya agar tidak serupa gitu. Karena sadar betul negara ini punya pemerintah, punya presiden, punya menteri, punya TNI, punya Polri. Tak seorang pun yang bisa berbuat semau-maunya. Nah yang kayak gini nggak bisa disebut dengan ulama. Nantang-nantang, ngajak perang, kayak dia jago sendiri. Mending ketika perang, dia di depan. Dia menyumput. Orang-orang lain yang kemudian dikorbankan pada akhirnya. Nah kami sangat menyayangkan dan menyesalkan Emmanuel Ebenezer atas kunjungan tersebut. Karena dia merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ya kami menganggap ini representatif sebagai pemerintah. Mungkin pemerintah punya kepentingan untuk merangkul Rizik Syihab. Setelah sebelumnya menjanjikan habis lebaran ini akan terjadi perang dan lain sebagainya. Lantas kemudian pemerintah dalam tanda kutip menganggap orang ini perlu dirangkul. Saya pikir tidak sesederhana itu cara berpikir dan cara bertindaknya. Karena mengapa bangsa ini bukan punya satu kelompok saja. Bukan cuma satu golongan saja. Jadi ada kesan di tengah-tengah masyarakat pada akhirnya orang yang cenderung vokal dan tampak sedikit arogan itulah yang dirangkul. Tapi yang bijak-bijak, yang kalem-kalem dibiarkan begitu saja. Ada begitu banyak ulama di negeri kita ini yang betul-betul alim, berilmu, punya kapasitas untuk disebut ulama, punya santri banyak, mengajar ilmu dengan keikhlasan dan sayang kepada umat.
Yang begini karena kalem dan bijaksana, lalu diabaikan begitu saja. Nggak perlu disowani, nggak perlu dikunjungi. Coba ada begitu banyak ulama-ulama di kalangan NU, di kalangan Muhammadiyah. Ya karena beliau-beliau itu bijak, arif, dan cenderung berilmu, kemudian mereka nggak direken gitu. Jadi yang direken oleh pemerintah itu seolah-olah ya. Seolah-olah yang direken oleh pemerintah itu adalah orang yang tanpa gagah, arogan, punya masa, ngereman. Jadi sampai kapan negara kita ini akan maju ketika preman-preman dipelihara? Apalagi preman-preman berjubah. Ya nggak akan maju-maju negara kita. Buat pemerintah, buat menteri-menteri. Karena sudah banyak yang datang ke Rizik Syihab itu. Ada Raffi Ahmad. Sebelumnya ada Dasko. Kemudian sekarang ada Emmanuel Ebenezer yang datang ke sana. Buat apa? Ya mungkin dalam tanda kutip mau merangkul tadi itu. Atau apa kepentingan yang lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya atau mungkin karena dia wakil menteri ketenagakerjaan. Barangkali kata kawan saya, karena anak buahnya Rizik itu banyak pengangguran, pekerjaannya adalah demo. Biar habis lebaran ini nggak ikut-ikut demo bareng mahasiswa, biar nggak ikut-ikut demo PIK 2. Ini kata kawan saya, agar nggak ikut-ikutan demo bareng mahasiswa, agar nggak ikut-ikutan ngedemo PIK 2 dan lain sebagainya. Ya udahlah, jinakkan dulu. Makanya yang datang adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Mungkin begitu. Barangkali sedemikian rupa. Nah, hal-hal semacam ini kami sebagai masyarakat yang juga harus didengar oleh pemerintah, nggak sesederhana itu persoalannya. Kita lihat bagaimana track record-nya Rizik Syihab. Selama ini menjelek-jelekkan pemerintah yang sah. Dikit-dikit ngajak perang dan lain sebagainya. Akhirnya ketika orang-orang semacam ini dirangkul, kemudian didekati, dipuji-puji, akhirnya anggapan masyarakat kita ini nggak bisa kalem. Kalau kalem, kita tidak akan pernah direken oleh pemerintah. Itulah mengapa di negeri kita ini preman merajalela. Karena rakyat ini tidak akan direken, tidak akan diperhitungkan oleh pemerintah ketika tidak sedikit bereaksi, sedikit gagah. Sampai sedemikian rupa. Tolonglah Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, fokus kepada program mensejahterakan rakyat. Bukan begini caranya. Mungkin pemerintah nggak ingin ada gejolak, tapi kalau masyarakat juga nggak disejahterakan, dengan sendirinya akan ada gejolak tentunya. Cobalah fokus kepada kinerja yang baik, bagaimana program itu benar-benar pro rakyat, betul-betul untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah kemudian sedemikian rupa. Saya kesal betul ketika kemudian preman-preman berjubah itu malah dimanjakan, membuat mereka besar kepala dan melunjak nantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci, man kana taubu khairam min amali." Yani orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana pakaian mereka menggunakan jubah kenabian tapi kelakuan mereka kelakuan preman. Ini sabda Nabi loh. Jubahnya jubah kenabian, pakai imamah putih, baju putih, ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Lalu kemudian sedikit gagah mengerahkan massa seakan-akan dia jagoan, berani ngelawan. Lantas kemudian kita harus berhadapan dengan mereka, lantas kemudian bersikap jinak begitu. Lalu kemudian mereka kita perhitungkan. Nabi sudah ingatkan. Nabi paling benci sebetulnya. Allah paling benci sebetulnya dengan orang yang menggunakan jubah-jubah keagamaan, jubah-jubah kenabian, tapi kelakuan mereka arogan bagaikan preman. Ini sudah diingatkan sedemikian rupa. Kapan bangsa ini kemudian ingin menjadi bangsa yang besar? Jangan mentang-mentang kemudian kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, lantas kemudian kita jadi bermentar inlander. Mentar inlander itu kan menjadi ciut kalau dihadapkan dengan orang gagah. Jadi ciut dihadapkan dengan orang kaya. Jadi ciut ketika dihadapkan dengan orang yang berkuasa. Mau sampai kapan kita menjadi bangsa merdeka? Menjadi bangsa yang maju tentunya. Buat Pak Presiden dan menteri-menterinya ada 200 juta lebih rakyat Indonesia yang harus Anda rangkul. Yang harus Anda sayangi. Lantas kemudian kami harus dipertontonkan dengan kelakuan beberapa pejabat yang kemudian
mendekat dengan sekelompok preman berjubah. Ya nggak bisa ini dibiarkan. Tidak mungkin kemudian negara ini dikondisikan untuk satu pendapat. Nggak mungkin. Tapi lebih baik daripada pemerintah berpikir rangkul sana, rangkul sini, kondisikan sana, kondisikan sini. Lebih baik pemerintah fokus kepada kinerja. Bagaimana mensejahterakan rakyat, meningkatkan daya beli masyarakat, meminimalisir PHK dan lain sebagainya. Lebih penting sedemikian rupa. Entah kalau kita bekerjanya ikhlas, pada akhirnya rakyat akan cinta kepada pemimpinnya. Jadi nggak bisa semuanya pakai prakondisi, cipta kondisi, tidak sedemikian rupa. Sekaligus juga ini ingin saya sampaikan kepada bangsa Indonesia, ya hati-hati dengan kelompok-kelompok yang suka mengeksploitasi ajaran agama, memanipulasi ajaran agama. Mereka seakan-akan bela umat, tapi pada kenyataannya mereka hanya membela perut mereka saja. Membela kelompok mereka saja. Mereka tidak benar-benar membela kepentingan rakyat. Ya buktinya, sudah kita lihat kan. Begitu dikondisikan, udah mulai kalem sedemikian rupa. Ujung-ujungnya buat ngancam-ngancamin sesama bangsa Indonesia. Sekali lagi, ini warning kepada para menteri. Kami sangat menyesalkan ketika pejabat negara mendatangi kedatangan Rizik Syihab. Dan kami menyarankan kepada Anda semua, belajarlah definisi ulama. Ada begitu banyak kiai-kiai pesantren yang memang mereka nggak gagah-gagahan, mereka kalem. Tapi menurut saya, doa-doa para ulama yang arif bijaksana itu lebih penting bagi pemerintah daripada sekelompok orang yang cuman preman berjubah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi sempat dijelaskan oleh Ki Haji Suparman atau Ustadz Suparman bagaimana Rizik Syihab ya, yang kita ketahui trik rekornya yang memang tidak begitu meyakinkan bahwa dia itu seorang ulama, saudara sekalian. Ya, memang sebagian daripada pendukung dia mengatakan bahwasanya dia ulama sekaligus imam besar umat Islam. Tapi umat Islam yang bagaimana, saudara sekalian? Dan Emmanuel Eliezer ini, saudara sekalian, bukan orang atau menteri yang pertama mengunjunginya. Sebelumnya banyak sekali, yaitu sebelum ini Raffi Ahmad, kalau nggak salah Ahmad Dhani juga, saudara sekalian, pernah mengunjungi Rizik Syihab. Ini untuk apa, saudara sekalian? Kita ketahui siapapun yang dekat dengan Habaib ini akan nyungsep, saudara sekalian. Salah satunya yaitu Gus Ikdam, kemudian Gus-Gus yang lainnya, Gus Miftah. Nah, ini merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwasanya pandai-pandailah dalam memilih panutan kita. Ketika Anda salah panutan, maka panutan Anda itu akan membentuk karakter Anda dan akan membentuk sifat-sifat Anda, saudara sekalian. Dan satu hal lagi yang disampaikan oleh Ustadz Suparman yang sangat unik, saudara sekalian. Kan ini Emmanuel Eliezer atau Bung Noel ini, saudara sekalian, ini wakil menteri ketenagakerjaan. Nah, apalagi sekarang di PIK 2 itu lagi rame-ramenya ya, dimana banyak sekali demo-demo besar-besaran. Nah, mungkin ini Rizik Syihab dan kawan-kawan dan mukibinnya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Suparman, mungkin ini akan dikasih kerjaan lah untuk membungkam daripada biar mereka tidak terlalu ikut demo-demo lah. Tapi bukan begini caranya Pak Prabowo, saudara sekalian, bahwasanya Rizik Syihab ini memang trik rekornya itu sangat-sangat tidak meyakinkan ya. Bagaimana Rizik Syihab ini baru saja mengajak perang. Bayangkan umat Islam, sesama umat muslim diajak perang. Saudara sekalian, gara-gara secuil kata-kata yang mungkin tidak membuat kita untuk berperang sama muslim, saudara sekalian. Apakah seperti itu seorang ulama, saudara sekalian? Ya, memang benar yang dikatakan oleh Ustadz Suparman tadi. Yang dikatakan ulama adalah orang yang memandang umat dengan kasih sayang, bukan mengajak perang, apalagi mengasah golok, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.